Halo Soul Buddies, terima kasih udah kembali lagi ke channel Benevolence bersama aku Benedikta Triksi. Terima kasih yang udah subscribe video-videoku, subscribe channel ini, dan semoga video ini berguna ya buat kalian. Lalu yang belum subscribe dan baru pertama kali ada di channel Benevolence, selamat datang. Di subscribe ya, siapa tahu ini video-video yang bisa membantu untuk pertumbuhan jiwa kalian. Oke, sekarang kita akan membahas seperti yang kemarin nih lanjutannya Kundalini Awakening. Kita akan membahas tentang hubungan antara Kundalini dan cakra. Pembahasan tentang Kundalini ini memang panjang nih Soul Buddies, berdampak pada kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Karena ketika aku bilang everything is energy, itu juga melibatkan energi pada tubuh kita sendiri. Dimana sebenarnya tubuh kita sudah mempunyai energi yang memang sudah secara awal, sejak dari awal maksudnya, tersimpan dan membentuk 3,5 lingkaran ular yang makanya disebut Kundalini, tertidur ada di base of the spine di dalam tubuh kita semuanya. Dan ketika Kundalini sudah terbangun, api Kundalini akan naik ke atas dan membersihkan serta membuka jalur-jalur utama dan juga menyeimbangkan cakra-cakra yang ada di tubuh manusia. Nah, apa itu cakra? Cakra secara bahasa Sanskerta artinya roda, karena memang bentuknya itu seperti roda Soul Buddies. Dan kenapa disebut roda? Karena cakra yang membentuk seperti roda itu adalah pusat energi eterik manusia. Dan di mana terletaknya ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata karena ada di tubuh energi manusia. Nah, tubuh manusia itu berlapis-lapis Soul Buddies. Ada tubuh fisik yang bisa kita lihat secara kasat mata, ada tubuh emosi, ada tubuh mental, ada tubuh intuisi, ada tubuh atma, ada tubuh monad, dan ada tubuh ilahi. Tubuh yang berlapis-lapis ini ada cakra yang memang berfungsi sebagai pengatur energi yang ada di dalam tubuh manusia Soul Buddies. Dan pada saat api Kundalini sudah terbangun, Kundalini itu akan naik, membersihkan, membuka, dan menyembuhkan cakra-cakra yang memang mempunyai sumbatan energi di dalam tubuh kita. Nah, apa yang dimaksud dengan sumbatan energi? Terkadang setiap cakra di dalam tubuh manusia itu mempunyai hambatan yang memang sudah ada dari kita kecil, ketika kita dalam kandungan atau di kehidupan kita yang lalu. Dan sumbatan energi ini biasanya kita sebut sebagai karma. Ada 7 cakra utama yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada root chakra yang direpresentasikan dengan warna merah dan terletak di dasar spine kita, dekat dengan ketika Kundalini masih tertidur. Di atasnya naik ke bawah pusar itu ada sakral chakra, atau juga bisa kita sebut dengan chakra seks. Nah, direpresentasikan dengan gradasinya yaitu warna oranye. Naik lagi nih ke ulu hati. Di ulu hati ada chakra solar plexus. Chakra solar plexus direpresentasikan dengan warna kuning Soul Buddies, dan ketika kita naik ke atasnya lagi di dada, di sini itu ada chakra jantung atau heart chakra yang biasanya kita lihat berwarna hijau. Nah, di atas cakra jantung naik ke tenggorokan ada throat chakra, warnanya biru. Dan ketika kita naik lagi ke dahi, di sini di tengah-tengah alis itu ada cakra mata ketiga atau juga biasa disebut cakra ajna yang melambangkan kebijaksanaan, dan itu direpresentasikan dengan warna indigo, warna biru tua ya. Lalu ke atas lagi di sini ada cakra mahkota, merepresentasikan hubungan manusia dengan ilahi, dan warnanya adalah ungu. Pada saat Kundalini terbangun, Kundalini membuka, menyembuhkan, dan membersihkan sumbatan-sumbatan energi serta menyeimbangkan ketujuh cakra tersebut. Kundalini juga satu, membakar karma yang ada di setiap cakra tersebut. Nah, yang kedua, membuka potensi dan kemampuan dari setiap cakra yang ada di tubuh manusia itu.
Ketika Kundalini ini mulai membersihkan satu demi satu cakra, dimulai dari cakra yang paling bawah yaitu root chakra, yang tadi aku bilang berwarna merah, disebut juga cakra dasar. Di sini merepresentasikan tentang rasa aman, secure untuk kita hidup sebagai manusia. Nah, ketika kita tidak merasa aman, ketika kita tidak merasa nyaman, dan ketika kita merasa terancam, root chakra ini memang menyimpan karma tersebut, menyimpan blok dari energi-energi itu. Mulailah tuh dibuka karma apa yang membuat kita tidak merasa nyaman atau tidak merasa aman tersebut. Bisa jadi ini mulainya dari ketika kita punya luka pada saat masa kecil, ketika kita merasa tidak aman di lingkungan keluarga, atau ketika kita merasa tidak aman di lingkungan sekolah. Nah, root chakra itu adalah chakra yang paling pertama terbentuk ketika manusia ada di dalam kandungan. Sehingga ketika dia merasa terancam, bahkan ketika masih di dalam kandungan, sebut saja dia tidak diinginkan kehamilannya, nah, anak ini atau manusia ini secara tidak sadar sudah menyimpan luka terhadap rasa tidak aman tersebut, dan itu ada di blok energi di root chakra. Sehingga ketika Kundalini membersihkan root chakra, maka akan rasa tidak aman tersebut bahkan ketika ada di dalam kandungan itu akan muncul. Tidak langsung seperti ingatan yang jelas, tapi rasa tidak nyaman dan rasa gelisah itu akan muncul. Dan ketika kita riset lagi ke belakang, mungkin secara hipnoterapis, mungkin juga secara regresi, itu kita akan tahu bahwa ketika di dalam kandungan ada luka bahwa kita tidak diinginkan gitu. Nah, itu adalah hambatan yang ada di root chakra. Nah, selain hambatan, ketika root chakra ini bisa bersih dan aktif, kita juga akan lebih bisa menikmati hidup, lebih bisa grounding, karena root chakra merepresentasikan hubungan kita dengan ibu bumi. Nah, root chakra yang seimbang dan terbuka dengan baik itu akan memberikan kita koneksi yang baik dengan alam, dengan bumi. Makanya kenapa ketika kita dibilang kurang grounding, itu berarti root chakra kita kurang aktif. Nah, kita akan naik ya ke chakra berikutnya, yaitu chakra seks atau chakra sakral. Ketika Kundalini membersihkan chakra sakral, itu akan ada luka terhadap kreativitas yang tertahan. Sakral chakra itu sebenarnya punya banyak sekali fungsi. Yang besar contohnya adalah sebagai portal dari manifestasi bentuk makhluk hidup. Karena di sakral chakra atau di seks chakra terjadi kreativitas kehidupan, yaitu lahirnya makhluk hidup. Di seks chakra ini mulai dibentuk nih. Nah, ketika kita mengalami harassment, ketika kita mengalami rasa dipermalukan, dan ketika kita mengalami rasa ditekan untuk mengeluarkan kreativitas tertentu, di situ sudah terjadi luka. Luka yang ada di dalam sakral chakra inilah yang dibersihkan oleh Kundalini. Makanya ketika Kundalini menyentuh sakral chakra, kita biasanya akan teringat lagi dengan mungkin kita punya luka terhadap seksual harassment, mungkin kita juga punya luka ketika kita tidak diperbolehkan berkreativitas dengan sesuai apa yang kita mau. Nah, di situ kita mulai diminta untuk bekerja bagaimana caranya bisa lepas dari luka itu. Nah, ketika sakral chakra sudah aktif, sudah bersih dan seimbang, yang terjadi adalah biasanya ide dan kreativitas yang ingin dilaksanakan itu mulai lancar nih. Dan kita sudah mulai bisa berpikir dengan aman bahwa kita punya kemampuan untuk mewujudkan kreativitas itu. Nah, sekarang kita naik lagi ke solar plexus chakra, yaitu di ulu hati di sini. Solar plexus chakra yang terhambat itu biasanya permasalahan ada pada eksistensi diri manusia, dominasi diri manusia, bahkan ketika manusia ini merasa tidak dihiraukan atau juga merasa ingin mendominasi. Nah, biasanya di situ ada blok pada chakra solar plexus itu. Keinginan material yang terlalu besar atau ketamakan itu juga menjadi sebuah blok energi dari solar plexus chakra. Nah, ketika solar plexus chakra ini sudah bisa aktif, bersih, dan juga seimbang, ada hal yang memang sangat baik terjadi, yaitu kekuatan dan kepercayaan diri
itu bisa didapatkan. Nah, bukan hanya kekuatan dan kepercayaan diri saja yang memang menjadi bagian dari paket bersihnya satu solar plexus chakra, tapi ada kekuatan psikis yang menjadi bagian dari solar plexus chakra ini sendiri, yaitu tenaga dalam. Nah, ketika solar plexus chakra ini memang diseimbangkan, biasanya ketika orang mempelajari tenaga dalam, nah di sini akhirnya orang tersebut bisa memanifestasikan tenaga dalam itu menjadi sebuah energi yang keluar dari tubuhnya. Nah, jadi ada potensi psikis yang juga bisa termanifestasikan dari bersih dan aktifnya sebuah chakra tertentu. Lalu di atasnya yaitu ada cakra jantung. Ini adalah cakra favorit aku karena cakra jantung itu memang merepresentasikan humanity, merepresentasikan kebaikan dan cinta. Dan warnanya kadang hijau, kadang juga warnanya pink ya. Sesuai dengan warna cinta gitu, warnanya pink. Menurut pengalaman aku, cakra jantung adalah cakra yang paling banyak PR-nya. Karena banyak banget emosi, perasaan yang memang menjadi satu rangkaian yang merepresentasikan karakteristik dari manusia itu sendiri, semuanya tersimpan di dalam cakra jantung. Nah, misalnya cakra jantung yang belum seimbang, yang belum aktif dan juga belum terbuka, masih menyimpan luka batin, masih menyimpan banyak sekali rasa sakit hati yang belum mampu disembuhkan atau ditransmutasikan menjadi sebuah energi healing yang menjadikan manusia ini lebih bisa legowo atau lebih bisa letting go. Cakra jantung yang memang telah aktif kundalininya biasanya bekerja lama nih di sini untuk membersihkan. Karena kan selama kita hidup banyak banget ya kejadian yang membuat kita punya banyak emosi gitu dan punya banyak perasaan. Baik itu perasaan happy, perasaan sedih, kesal, marah, semuanya diproses di cakra jantung ini. Nah, Soul Buddies, ketika cakra jantung kita sedang di healing, jangan kaget semua trauma dan luka dari masa lalu, kehidupan yang lalu, masa kita kecil sampai hari ini, itu yang sudah kita siap akan mulai dibersihkan, akan mulai di healing, dan juga kita akan mulai masuk ke dalam perjalanan untuk sembuh dari luka-luka itu. Terkadang ini nggak gampang, ini nggak sebentar, kita biasanya akan back and forth, bolak-balik aja di fase yang satu, lalu kita maju berprogres, tapi kita mundur lagi ke fase dimana kita merasa down, terus udah gitu kita juga maju lagi, bangkit lagi, lalu kita jatuh bangun di situ. Tapi Kundalini akan tetap setia untuk membersihkan apapun yang memang kamu perlukan untuk dibersihkan. Nah, makanya di dalam hari-hariku, bahkan sampai sekarang, itu sering banget aku sangat peka merasakan Kundalini pulsation atau putaran api Kundalini itu sangat terasa di belakang punggung aku, di bagian punggung atas, yaitu kalau misalnya kita lihat berarti dia nembusnya ke sini, ke depan, ke cakra jantung di dada. Dan dia rasanya tuh kayak angin yang berputar gitu, kayak pulsation energi gitu, kerasa banget. Dan itu terjadi sejak Kundaliniku aktif. Aku pernah nanya kepada seorang Reiki Master yang adalah juga keluargaku. Dia bilang bahwa Kundalini memang sering ada di cakra jantung karena di situ adalah pertemuan antara cakra atas dan juga cakra bawah, dan perlu banyak keseimbangan yang diciptakan Kundalini di cakra jantung untuk mempunyai empati yang besar. Empati yang besar bisa terjadi ketika cakra jantungnya juga besar, Soul Buddies. Empati yang besar bisa dimiliki seseorang ketika cakra jantungnya bersih, seimbang, dan aktif. Nah, kita naik ya ke cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan direpresentasikan dengan warna gradasi hijau, yaitu biru. Nah, cakra tenggorokan itu kelanjutan dari cakra sakral, yaitu merepresentasikan kreativitas tingkat tinggi yang biasanya bisa termanifestasikan lewat cara komunikasi atau juga lewat ide-ide yang punya dampak besar kepada kehidupan. Nah, itu semua disimpan di kreativitas cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan yang belum aktif, cakra tenggorokan yang tertutup dan juga belum seimbang, biasanya
Ini disebabkan karena banyak bohong, karena banyak merepress, mendam suatu omongan yang seharusnya diomongin tapi nggak keluar. Jadi cakra jantungnya ketutup tuh. Nah, biasanya memang ada hal-hal yang tidak mungkin kita omongin secara gamblang ya Soul Buddies, tapi at least kita tidak membohongi diri kita sendiri. Nah, jadi itu ada hubungannya tuh, kalau kita bohong, cakra tenggorokannya ketutup, tapi cakra jantungnya juga jadi lemah. Sehingga satu cakra dengan cakra yang lain itu sebenarnya ada hubungan untuk membuat kualitas hidup manusia itu sebenarnya menjadi lebih baik ya. Nah, cakra tenggorokan yang memang sudah aktif, terbuka, sehat, dan juga bersih, itu biasanya dia bisa mengungkapkan keinginan dan kreativitasnya dengan lebih baik, memanifestasikan hal-hal yang dia inginkan dengan lebih cepat. Makanya kita sering banget nih ngeliat orang yang pede itu memanifestasikan sesuatu gampang banget dapetnya. Kenapa? Karena cakra solar plexusnya aktif, makanya dia percaya diri. Cakra jantungnya itu bekerja dengan baik, makanya dia memanifestasikan hal yang baik juga. Dan cakra tenggorokannya itu seimbang, sehingga ketika dia mengeluarkan lewat suara, hal tersebut menjadi energi yang besar yang didengar oleh semesta dan termanifestasikan dengan sesuai seperti apa yang dia inginkan. Nah, cakra tenggorokan ini punya potensi juga nih Soul Buddies. Ketika cakra tenggorokan ini memang sehat, ada kebijaksanaan yang bisa dengan mudahnya keluar dari hati dan pikiran lewat suara, sehingga banyak orang yang tercerahkan, misalnya lewat omongan-omongan motivator, buku-buku yang ditulis, hal-hal seperti itu sebenarnya adalah representasi dari cakra sakral, creativity, lalu cakra solar plexus, kepercayaan diri, dan cakra tenggorokan, kreativitas tingkat tinggi yang akhirnya termanifestasikan secara fisik. Kita naik ya ke cakra ajna atau cakra mata ketiga yang terletak di tengah-tengah alis. Ketika cakra mata ketiga masih tertutup dan belum seimbang, belum aktif, kita mempunyai kesulitan untuk bisa fokus, dan juga kebijaksanaan kita terhadap hidup itu biasanya narrow minded. Kita belum punya kemauan menerima banyak sudut pandang lain. Nah, disinilah yang aku bilang itu adalah pusat kebijaksanaan. Memang ketika cakra mata ketiganya ini sudah terbuka, yang pertama tentunya kita bisa lebih bijaksana memandang hidup. Nah, selain itu, cakra mata ketiga ini banyak banget fansnya, karena memang cakra mata ketiga ini kan seperti jembatan ya Soul Buddies, yang menghubungkan dimensi kita dengan dimensi-dimensi yang lain yang mungkin tidak bisa dilihat manusia normal. Banyak sekali manusia yang memang fokus untuk membuka mata ketiga karena ingin bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, seperti ini nih contohnya. Cakra mata ketiga yang terbuka itu tujuannya tidak hanya berhenti kita bisa melihat dimensi lain begitu saja ya Soul Buddies. Karena kalau kita bisa melihat lalu kita tidak berbuat apa-apa, itu apa gunanya? What's the point? Nah, kita diciptakan mempunyai kebijaksanaan yang baik, diberikan karunia untuk bisa melihat dimensi yang lain, atau mendengar, atau merasakan adanya kehadiran entitas lain, itu justru untuk mengetahui apa tugas kita, atau untuk mengetahui apa yang diinginkan bumi gitu. Makanya kita juga butuh untuk menyeimbangkan root chakra, supaya kita bisa lebih grounding dan mengerti koneksi dengan alam. Sebenarnya, kenapa kita diberikan kemampuan ini? Karena seperti yang aku bilang di videoku di Kundalini Awakening, kemampuan psikis yang kita terima ketika kita sudah awakened secara spiritual itu bukan cuma untuk dipamerin aja, tapi kita juga diminta untuk membantu planet bumi beserta semua makhluk yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita naik lagi ke cakra yang ketujuh, yaitu cakra mahkota atau crown chakra yang direpresentasikan dengan warna ungu. Cakra ini adalah cakra di mana kita mempunyai hubungan dengan Sang Pencipta, apapun Soul Buddies menyebutnya. Jadi ketika cakra mahkota ini masih tertutup, kita belum mempunyai kepercayaan besar terhadap kehidupan. Kita masih punya mindset yang sangat negatif terhadap apa yang kita alami di dalam hidup.
Mungkin saja banyak banget hal-hal negatif yang terjadi di dalam hidup kita, banyak banget kejadian yang tidak mengenakan, dan ketika crown chakra masih tertutup, kita akan stop di situ aja dan kita akan menyalahkan kehidupan ini. Kita akan depresi, kita akan bahkan menyalahkan Sang Pencipta. Kenapa hidup saya tidak menyenangkan seperti ini? Dan ketika cakra mahkota sudah seimbang, bersih, dan juga terbuka, kelopaknya banyak banget nih roda cakra mahkota ini ya. Hubungan kita dengan Sang Pencipta itu menjadi lebih bermakna, dan kita bisa lebih mengetahui makna kehidupan untuk diri kita sendiri, dan kita bisa lebih berserah dalam menjalani hidup ini dengan iman yang besar gitu, dengan percaya bahwa ya memang banyak hal yang buruk diizinkan terjadi di dalam hidup saya karena adanya keharusan untuk membayar karma, adanya keinginan jiwa untuk belajar, dan juga adanya kehidupan yang memang harus dilaksanakan. Namun demikian, kita tetap teguh pada pendapat kita dan kepercayaan kita bahwa selama kita memang masih mempunyai waktu di bumi, kita akan tetap dijaga gitu. Nah, cakra mahkota yang sudah terbuka mempunyai potensi psikis untuk bisa dengan kuat channeling ke dimensi lain yang tinggi, sehingga kita bisa mengetahui energi alam semesta, kita bisa mengetahui pesan dari spirit guides, pesan dari malaikat penjaga juga, dan juga kita bisa mengetahui diri tinggi kita atau higher self kita itu mempunyai pesan apa terhadap diri kita sendiri. Dengan adanya cakra mahkota yang terbuka, dalam meditasi itu kita bisa lebih cepat koneksinya, dan kita bisa lebih mengetahui apa yang sebenarnya kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang mau aku bilang juga, ini menarik nih, ketika kita menyeimbangkan cakra-cakra di tubuh kita, percaya atau enggak, secara fisik kita jadi jarang sakit. Ini aku alami sendiri ya. Jadi setiap cakra itu bisa berpengaruh secara fisik, soul buddies. Misalnya ya, di root chakra, ketika kita memang merasa tidak aman dengan hidup, secara fisik kita akan mengalami sakit di bagian pinggang, terus pinggang ke bawah. Nah, itu kita bisa merasakan sakit secara fisik di situ. Ketika kreativitas kita terhambat, physical warningnya itu biasanya kita merasa konstipasi. Sebenarnya kayak apa ya, peringatan nih, ada yang gak seimbang nih dengan cakra sakral kamu nih gitu. Kita naik nih ke solar plexus, nah di ulu hati gitu ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba mah atau tiba-tiba lambung kita bermasalah, nah itu biasanya kita ada masalah dengan kepercayaan diri kita sebagai seorang manusia di dalam suatu komunitas tertentu. Nah, kalau kita kehilangan rasa percaya diri, atau ketika kita tiba-tiba tidak mempunyai tenaga atau tidak mempunyai kekuatan, kita biasanya bisa tiba-tiba mules atau lambung kita kenapa-napa. Makanya pernah nggak sih kalau misalnya kita mau ngomong di sebuah panggung, terus tiba-tiba aduh mules nih, atau aduh tiba-tiba gue sakit perut. Nah, itu biasanya memang ada hubungannya dengan cakra solar plexus yang masih sedikit perlu dibersihkan gitu ya, soul buddies. Nah, kita naik nih ke cakra favorit aku tadi, cakra jantung. Wah, di sini banyak banget ya PR-nya. Jadi ketika kita memang ada masalah dengan rasa sakit hati, luka batin yang belum bisa terproses dengan baik, penyakit fisik yang memang menjadi gambaran dari ketidakseimbangan cakra ini biasanya adalah penyakit di sekitar dada ya, soul buddies. Infeksi paru-paru, biasanya kita merasakan sedih, makanya kita kenapa-napa di bagian paru-paru. Sakit jantung, itu biasanya kita merasakan emosi, anger atau marah yang gak bisa kita keluarin. Rasanya tertahan di sakit di dada, bahkan kanker payudara ya, karena itu di bagian dada. Nah, itu pun kalau kita lihat secara energi, ada masalah di bagian cakra jantungnya. Mungkin menyimpan kesedihan, menyimpan trauma, menyimpan depresi yang sangat dalam, soul buddies, dan belum mampu untuk menyeimbangkan dan membersihkan trauma tersebut. Dan kalau di tenggorokan, adanya ketidakmampuan untuk kreativitas dan berkreasi secara lebih sempurna dan mengeluarkan dan memanifestasikan secara fisik, itu akan menjadi sakit di bagian tenggorokan, juga di bagian kerongkongan sini. Lalu kalau misalnya di kepala, itu lebih kepada pusing, migrain, itu ada hubungannya dengan ketidakseimbangan di cakra ajna.
Dan ketika ada di crown chakra, nah, biasanya sakit fisik yang menyertai itu ada di bagian kepala. Misalnya ya, kita punya dogma tertentu yang tidak mau kita ubah dogmanya, sementara kita terhimpit dengan komunitas yang memang mempunyai dogma berbeda nih dengan kita. Biasanya di situ kepala kita akan sesakit itu, bahkan kalau misalnya sudah parah, bisa menimbulkan penyakit dalam di bagian otak kita. Jebakan spiritual atau spiritual ego ketika cakra kita dibersihkan oleh Kundalini. Dan apa hubungannya? Setiap cakra yang terbuka dan dibersihkan oleh api Kundalini itu sejatinya bisa membuka potensi psychic dari orang tersebut. Seperti misalnya tadi tenaga dalam, kemampuan empat tuh biasanya di cakra jantung yang besar, lalu juga hubungan dengan dimensi-dimensi lain, channeling, astral projection ketika crown chakra dan ajnanya sudah sangat seimbang. Hal-hal tersebut adalah potensi-potensi psychic yang sebenarnya bisa diolah dengan kita bisa membersihkan cakra-cakra kita yang ada di dalam tubuh ketika Kundalini memang sudah bangkit. Bisa jadi spiritual ego atau jebakan. Karena biasanya ketika manusia ini sudah mempunyai suatu potensi tertentu, dia akan fokus di situ saja. Ini nggak salah, karena memang itu hal yang menarik ya untuk dieksplor. Tapi sebenarnya tujuan dari bangkitnya Kundalini dan pembersihan serta keseimbangan cakra itu sebenarnya untuk memperoleh pencerahan atau enlightenment. Ketika kita berhenti di situ saja, kita bahkan mendelay, kita kayak menunda enlightenment itu, karena kita seharusnya fokus pada cakra yang lain, tapi kita hanya fokus pada cakra yang di situ aja. Misalnya nih ya, ketika kita sangat fokus pada cakra mata ketiga, tapi kita tidak grounding di root chakra, itu biasanya kita akan menjadi ya orang yang berpotensi secara psikik, namun jadinya sombong. Ketika kita punya cakra solar plexus yang terbuka, maka cakra jantung kita kecil, kita bisa punya tenaga dalam, tapi kita tidak punya empati, sehingga kita bisa dengan mudahnya mencelakakan orang lain. Itulah yang aku bilang betapa pentingnya kita menyeimbangkan seluruh cakra, bahkan terutama cakra di bagian bawah dulu ya, soul bodies, yaitu kita lebih grounding dan membumi. Baru dari situ kita bisa naik dan kita bisa lebih fokus kepada setiap cakra yang memang Kundalini sedang membersihkan di situ. Jangan pengen buru-buru naik ke atas dan Kundalini dipaksa untuk membersihkan cakra yang di bagian atas aja. Aku pernah ikut suatu kelas Reiki dan di situ ada quotes yang aku ambil. Guru Reikinya namanya Ko Henry. Beliau bilang nih, ketika Kundalini dibangkitkan, ini sebenarnya memang membuka peluang terhadap timbulnya kemampuan psikis. Hal ini memang terjadi karena energi Kundalini turut membersihkan dan mengaktifkan cakra-cakra yang terkait dengan kemampuan-kemampuan yang tadi aku sebut, soul bodies. Tapi beliau bilang, sejatinya kebangkitan Kundalini bertujuan untuk membantu kita sebenarnya menjadi lebih dewasa secara spiritual. Yang pada akhirnya ketika inti Kundalini itu mampu mencapai cakra mahkota, itu kita sebagai manusia bisa mendapatkan pencerahan, lebih bisa paham tentang makna kehidupan. Inilah sebenarnya suatu kondisi yang disebut dengan tercapainya orgasme spiritual. Nah, jadi orgasme spiritual itu terjadi ketika semua cakra sudah seimbang dan Kundalini sudah bisa nyampe ke crown chakra. Jadi tidak hanya fokus pada cakra tertentu saja gitu. Nah, akan tetapi penggunaan energi Kundalini untuk mengejar kemampuan psikis tertentu justru suatu pemborosan energi dan justru akan menghambat perjalanan Kundalini menuju cakra mahkota gitu loh. Jadi ketika Kundalini memang mau fokus di suatu cakra tertentu, biarkan dia fokus di situ. Jadi jangan diburu-buru, kita fokusnya ke cakra yang memang memberikan potensi psychic yang besar aja gitu loh. Apa sih sebenarnya yang sebaiknya dilakukan oleh manusia ketika Kundalini itu udah terbangun gitu, untuk memberikan keseimbangan pada cakra-cakra tertentu, atau untuk membantu Kundalini ini membersihkan cakra-cakra yang ada di tubuh kita. Yang pertama, kita aware ya terhadap badan kita sendiri, mana
yang sedang enggak normal. Tadi kan aku sempat bilang kalau ya cakra yang tidak seimbang itu bisa memberikan petunjuk lewat penyakit fisik yang kita sedang derita. Lalu yang kedua itu kita menjalankan hidup dengan mindful ya, dengan be present. Jadi kita tidak terjebak dengan penyesalan di masa lalu apapun yang sudah kita lakukan, dan juga tidak takut dengan kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan. Untuk saat ini kita mensyukuri apa yang terjadi dan menjalankan saat ini dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, meditasi dengan intensi untuk membersihkan cakra yang ada di tubuh kita. Ketika kita merasa kundalini kita berat nih kerja di cakra jantung, kita bisa meditasi pembersihan cakra jantung atau heart chakra. Banyak banget meditasinya di YouTube, misalnya kalian bisa lihat sendiri atau bisa memilih sendiri mana meditasi pembersihan cakra yang sedang kalian butuhkan, Soul Buddies. Aku sempat bilang ya kalau buku Kundalini ini tuh berguna banget, yang punya Irman Syah Effendi. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Oke, jadi ada dua nih di sini nih ngomongin tentang hubungan Kundalini dan cakra. Kalau teman-teman mau bisa dilihat ya bukunya. Ini lebih kepada latihannya gitu. Nah, lalu ada satu buku yang aku suka banget sebenarnya. Di sini yang ngarang adalah April Vander. Nah, di sini ada The Complete Guide of Chakra. Tidak seperti yang aku bilang ada 7 cakra, di sini ada 12 cakra. Nah, kenapa 12 cakra? Karena ada cakra bawah, di bawah cakra dasar tuh ada cakra lagi. Terus udah gitu di atas cakra mahkota ada beberapa cakra lagi. 12 cakra ini akan aku bahas di episode-episode berikutnya ya, Soul Buddies. Mungkin sekarang kita fokus dulu nih kepada 7 cakra utama yang ada di tubuh manusia. Tapi ini buku yang menarik banget, silahkan kalau mau dilihat. Oke, terima kasih ya Soul Buddies udah mendengarkan video ini, dan terima kasih juga udah stay sampai akhir. Semoga video ini berguna dan juga sehat-sehat, jaga cakra-cakranya supaya tetap seimbang, dan semoga hidup kalian semakin berkualitas. Bye-bye!